Halo, saya Nadia Putri Gusnarni dari kelas TIC. Saya akan menjelaskan tutorial instalasi SAM dan operasi CRUD. Pertama, buka shell setelah memencet start MySQL dan Apache sampai berwarna hijau. Tulis MySQL spasi strip U spasi root lalu enter. Lalu tulis show databases titik koma lalu enter. Tulis create database Nadia titik koma lalu enter. Ketik use Nadia titik koma kemudian enter. Lalu ketik create table data MHS buka kurung lalu di enter lagi. Lalu tulis npm dengan tipe datanya itu char, di dalam kurungin itu 10 karena npm jumlah bilangannya itu ada 10. Lalu spasi tulis not null, koma, kemudian di enter. Terus yang kedua kita masukin nama dengan tipe datanya varchar dan dalam kurung 80 karena biar aman, jadi isinya 80 maksimal katanya. Terus spasi not null di koma lagi, terus abis itu enter. Yang ketiga kita masukin alamat terus tipe datanya juga varchar dengan dalam kurungnya sama 80 juga. Terus di spasi not null, koma, lalu kita enter lagi. Terus yang terakhir kita tentuin ada primary key, kita tulis primary key. Primary key-nya itu npm, jadi kita masukin dalam kurung npm, lalu kita enter lagi. Nah, kalau udah kita masukin tutup kurung, terus titik koma, kita enter lagi. Nah, kalau udah dan gak ada error, itu kita ketik dust data MHS titik koma. Kemudian di enter lagi. Nah, sekarang kita mau masukin datanya. Cara masukin datanya itu kita pertama ketik insert, terus spasi into, spasi data MHS, spasi values. Baru kita masukin npm, nama, alamat. Nah, jadi ini aku masukin kita pertama tuh buka kurung dulu. Kita buka kurung, petik 2 npm-nya yaitu 2415061.043. Petik lagi, petik 2, terus koma. Habis itu kita masukin namanya. Namanya itu aku mau tulis Nadia aja, jadi kita petik 2 lagi itu Nadia, NADYA. Terus petik 2 lagi, kita koma lagi, terus masukin alamat. Alamatnya aku di Perum Polri, jadi kita petik 2 lagi, masukin tulis Perum Polri gitu. Terus karena aku mau ganti, jadi aku ganti jadi Raja Basa aja, jadi biar lebih gampang gitu. Nah, kalau udah tetap harus dipetik 2 lagi. Kalau udah selesai semua, kita tutup kurung lagi, terus titik koma, lalu di enter. Nah, ini udah, berarti nggak ada salahnya lagi ya. Terus kalau mau ngecek, kita ketik select, terus bintang, terus from spasi data MHS titik koma, lalu kita enter lagi buat ngecek.
bener nggak itunya. Nah, sekarang aku mau ganti dari yang tadi nama panggilan Nadia ke nama panjang aku, Nadia Putri Gusnarni. Itu caranya yang pertama kita ketik update, terus spasi data MHS, spasi set, terus abis itu di spasi lagi itu nama. Abis nama itu kita langsung pakai tanda sama dengan. Nah, abis sama dengan kita tulis nama lengkap aku itu pakai tanda petik 2 lagi. Jadi tanda petik 2, terus nama lengkapnya Nadia Putri Gusnarni. Habis itu lanjut di petik 2 lagi. Nah, kalau udah itu tulis where. Terus sekarang kita tulis where npm sama dengan, karena itu primary key-nya, jadi kita tulis npm-nya yang mana yang mau diganti. Dengan npm-nya pakai petik 2 lagi, itu dengan sebut npm-nya 2415061 pakai petik lagi, terus abis itu titik koma, baru kita enter lagi. Nah, itu udah benar karena nggak ada tulisan error, tapi kita cek dulu benar enggaknya. Itu pakai select lagi, select bintang, spasi from, spasi data MHS, titik koma, baru kita enter, baru kita ngeliat itu keubah nggak dari nama panggilan yang Nadia tadi menjadi nama panjang. Nah, sekarang udah keubah, itu berarti benar. Nah, habis itu sekarang aku mau masukin data mahasiswa lagi yang berbeda, yaitu dengan cara insert spasi into spasi data MHS spasi values. Nah, kita masukin datanya dari npm, nama, dan juga alamat sama kayak tadi. Caranya juga masih sama. Nah, sekarang aku mau masukin tapi langsung 2 data mahasiswa. Jadi yang pertama aku masukin kayak tadi, itu kita pakai buka kurung, petik 2, kita tulis npm-nya dulu, yaitu 24150610003. Terus petik 2-nya lagi, koma, terus kita petik 2 lagi untuk masukin namanya. Namanya yaitu Nabila Alia Putri. Terus kita petik 2 lagi, terus koma lagi. Nah, sekarang kita masukin alamatnya dengan petik 2 lagi, alamatnya itu Kampung Baru, terus petik 2 lagi, tutup kurung. Untuk masuk ke data selanjutnya, data mahasiswa yang selanjutnya mau langsung aku masukin, itu kita perlu pisahin pakai koma. Pakai koma, abis itu baru kita tulis buka kurung lagi. Jadi kita masukin tanda buka kurung lagi untuk masuk ke data mahasiswa yang selanjutnya. Nah, data mahasiswa selanjutnya itu sama juga, yang penting dipisahin sama koma tadi. Itu buka kurung, terus petik 2, masukin npm-nya. Masukin npm-nya yaitu 241506101, petik 2 lagi, terus koma, kita masukin namanya, itu di dalam petik 2 lagi, jadi petik 2 Preisi Odelia Huta Barat, petik 2 lagi, aku koma lagi, terus abis itu yang terakhir itu alamat. Nah, alamat juga sama, dipetik 2 lagi, tulisnya Gedung Muneng alamatnya, terus kita petik 2 lagi, lalu tutup kurung, terus titik koma. Abis itu kalau udah kita enter. Cuman kalau emang mau nambahin lagi sama kayak tadi, abis tutup kurung, koma, buka kurung lagi, masukin datanya kayak tadi, npm, nama, dan juga alamat. Cuman karena aku udah, jadi aku mau titik koma langsung, lalu aku enter. Terus udah nih, gak ada yang error, alhamdulillah. Nah, sekarang aku mau cek lagi nih, udah masuk belum gitu. Terus aku pakai select bintang from data MHS titik koma, aku enter lagi, keluar nggak dia. Nah, udah nih, jadi udah semua. Sekarang aku mau delete
si NPM yang 003. Caranya itu kita tulis delete from data MHS spasi where spasi NPM-nya. Nah, NPM-nya itu habis itu sama dengan terus kita tulis NPM berapa yang mau kita hapus. Aku mau ngapus yang 003 yaitu si Nabila Alia. Jadi kita tulis habis NPM sama dengan petik 2, kita tulis NPM-nya yaitu 24150610003 petik 2 lagi, terus kita titik koma. Nah, kita enter. Nah, ini udah kita enter. Cuman kan kita nggak tahu dia beneran hilang dari tabelnya atau enggak. Jadi kita lihat dulu pakai select bintang from data MHS titik koma. Habis itu kita enter lagi. Kira-kira dia menghilang nggak namanya dari tabelnya gitu. Nah, udah keluar tuh. Jadi aku sekarang mau coba drop database-nya. Tinggal tulis drop database Nadia titik koma terus kita enter. Udah, kita ceknya udah ke drop atau enggak, itu tinggal tulis show databases titik koma, abis itu kita enter. Kira-kira dia balik nggak ke semula? Nah, sekarang udah balik. Oke, karena udah selesai semua, sekian video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.